Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara. Justru karena suara-suara kecil menjadi lebih jelas terdengar. Detak jam dinding yang konstan, putaran kipas angin yang berdecit halus, dan sesekali suara kendaraan lewat di kejauhan. Rina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu utama dimatikan. Hanya lampu sudut berwarna kekuningan yang menyala, menciptakan suasana hangat tapi juga sepi. Bayangan furnitur tampak memanjang di dinding, seperti ikut menemani kesendiriannya. Di dalam kamar, Dimas sudah tertidur sejak 1 jam lalu. Seperti biasa, pulang kerja, makan malam, sedikit ngobrol, lalu rebahan, dan tidur. Rutinitas yang sama. Berulang tanpa banyak perubahan, Rina menatap layar ponselnya, scroll. Like, scroll lagi. Postingan teman lama. Foto anak orang. Video lucu yang bahkan tidak membuatnya benar-benar tertawa. Ia berhenti sejenak. Menghela napas panjang. Entah kenapa, malam itu terasa lebih kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang. Tapi ia sendiri tidak tahu apa. Pernikahannya tidak buruk. Dimas bukan suami yang kasar, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama, tapi juga tidak ada yang benar-benar membuatnya berdebar. Semuanya terasa datar. Aman, terlalu aman. Sampai akhirnya. Ting. Suara notifikasi memecah kesunyian. Rina sedikit terkejut. Matanya langsung tertuju ke layar Messenger, satu pesan baru, alisnya mengernyit. Jarang sekali ada yang mengirim pesan pribadi padanya. Apalagi jam hampir tengah malam seperti ini. Dengan rasa penasaran, ia membuka notifikasi itu, dan saat nama itu muncul, jantungnya seperti berhenti sejenak. Arga Pratama. Tangannya membeku. Seolah waktu ikut diam. Nama itu. Nama yang sudah lama tidak ia lihat. Tapi tidak pernah benar-benar ia lupakan. Perlahan, dengan sedikit ragu, ia membuka pesan itu. Hai, Rina. Masih ingat aku? Sederhana. Tapi cukup untuk membuka kembali pintu masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Rina menelan ludah. Tentu saja dia ingat. Arga bukan sekadar teman SMA, dia adalah seseorang yang dulu hampir menjadi lebih dari itu. Mereka sering satu kelompok, sering bercanda, sering pulang bareng, sering terlalu dekat untuk disebut hanya teman. Tapi tidak pernah benar-benar berani melangkah lebih jauh, sampai akhirnya waktu memisahkan mereka. Rina kuliah, Arga pindah kota dan komunikasi itu hilang begitu saja, tanpa penutup, tanpa kejelasan. Jarinya melayang di atas layar, ia bisa saja tidak membalas, mengabaikan. Melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tapi, kenapa ada rasa penasaran? Kenapa jantungnya berdegup lebih cepat? Akhirnya, ia mengetik. Arga? Ia ingat. Lama banget nggak kedengeran kabarnya. Pesan terkirim. Dan hampir seketika, balasan datang. Iya, udah hampir 10 tahun ya. Aku nemu Facebook kamu nggak sengaja. 10 tahun. Rina tersenyum tipis. Waktu yang panjang. Harusnya cukup untuk melupakan. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Sekarang gimana kabarnya? Tanya Arga. Rina terdiam. Ia menatap layar sedikit lebih lama dari seharusnya. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Ia melirik ke arah kamar, pria yang sudah bersamanya 5 tahun. Pria yang menjadi suaminya, harusnya. Itu cukup. Harusnya. Akhirnya ia mengetik. Baik. Pendek. Aman. Tidak membuka terlalu banyak hal. Kamu sendiri? Lanjutnya. Baik juga. Masih di Jogja. Rina sedikit terkejut. Masih ingat, gumamnya pelan. Iya, masih. Percakapan mulai mengalir, awalnya ringan. Tentang pekerjaan. Tentang kehidupan sekarang. Tentang teman-teman lama yang dulu sering mereka temui. Nama-nama yang dulu terasa dekat. Sekarang terasa asing, mereka tertawa lewat chat. Mengingat kejadian konyol saat SMA, guru galak. Teman yang suka tidur di kelas, hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Kini terasa hangat dan tanpa sadar Rina tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Tiba-tiba, Arga bertanya. Kamu udah nikah? Rina terdiam. Seolah setelah ini, semuanya bisa berubah. Ia kembali melirik ke arah kamar. Dimas masih tertidur, tenang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Rina menarik napas pelan. Lalu menjawab, "Udah, 5 tahun." Pesan terkirim. Tidak langsung dibalas. Beberapa detik terasa lebih lama dari biasanya. 1 menit, 2 menit. Rina mulai merasa aneh. Lalu akhirnya, "Oh, seneng dengarnya." Rina menatap layar. Ada sesuatu yang terasa. Berbeda bukan dari kata-katanya, tapi dari jedanya. Seperti ada sesuatu yang ditahan, yang tidak diucapkan. Ia mengerutkan kening, tapi tidak bertanya. Sebaliknya, ia membalas. "Kamu." Belum. 1 kata. Tapi cukup untuk mengubah suasana. Ada sensasi aneh di dada Rina. Ia tidak tahu harus menafsirkan apa. Percakapan berlanjut. Lebih santai, lebih personal. Arga mulai mengingat hal-hal kecil. Hal-hal yang bahkan Rina sendiri hampir lupa. "Masih suka gambar enggak?" Rina terdiam. Ia menatap layar lebih lama, menggambar. Dulu itu dunianya. Sesuatu yang ia cintai. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Tapi sekarang, ia bahkan tidak tahu kapan terakhir kali melakukannya. "Udah jarang," jawabnya. "Sayang banget. Dulu gambar kamu bagus banget." Rina tersenyum kecil, hangat, aneh. Sudah lama sekali tidak ada yang mengingat hal kecil seperti itu tentang dirinya. Hal yang bahkan Dimas tidak pernah tanyakan. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa dilihat. Sebagai dirinya sendiri. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai bagian dari rutinitas. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, jam menunjukkan pukul 1.15. Rina tidak sadar sudah selama itu mereka berbicara, dan yang lebih mengejutkan, ia tidak ingin berhenti. "Rin." Pesan dari Arga muncul lagi. "Aku senang bisa ngobrol lagi sama kamu." Rina terdiam. Ia mengetik pelan. "Aku juga." Dan itu jujur. Beberapa detik kemudian, Arga menulis lagi. "Dulu aku sempat nyariin kamu." Rina tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Serius?" "Iya. Tapi kamu udah nggak bisa dihubungin." Rina menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Masa lalu yang belum selesai, tiba-tiba terasa hidup kembali. "Ya, mungkin emang nggak ketemu jalannya," jawabnya akhirnya. "Atau telat aja." Rina terdiam. Matanya menatap layar lama. Kalimat itu menggantung, penuh kemungkinan, penuh makna yang tidak diucapkan. Ia tidak membalas, bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak tahu harus bagaimana. Beberapa saat kemudian, Arga mengirim. "Udah malam. Kamu istirahat ya?" "Iya. Kamu juga." "Good night, Rin." Rina menatap pesan itu, lalu membalas, "Good night." Ia meletakkan ponselnya perlahan. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyinya berbeda, tidak kosong. Melainkan, penuh pikiran, penuh perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Ia bersandar di sofa, menatap langit-langit. Nama itu kembali terngiang di kepalanya, Arga. Masa lalu yang seharusnya sudah selesai. Tapi sekarang, kembali hadir. Ia memejamkan mata, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Cuma ngobrol biasa. Cuma nostalgia. Cuma kebetulan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak sesederhana itu. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sesuatu. Dan tanpa ia sadari, inbox sederhana malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sesuatu yang pelan-pelan akan mengubah hidupnya. Selamanya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak terlihat. Tidak terdengar. Tapi terasa. Rina sendiri tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Yang ia tahu, pagi setelah percakapan dengan Arga, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Ringan. Aneh. Seperti ada sesuatu yang diam-diam ia tunggu. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar. Beberapa detik. Lalu refleks. Tangannya mencari ponsel di samping bantal. Layar menyala. Tidak ada notifikasi. Kosong. Rina menghela napas pelan. Ada sedikit rasa kecewa yang tidak ia akui. Ngapain sih? Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ia duduk. Melihat ke samping. Dimas masih tertidur. Punggungnya menghadap Rina. Nafasnya teratur. Damai. Seperti biasa.
Rina memperhatikan sebentar. 5 tahun bersama. Harusnya ia terbiasa. Harusnya ia merasa cukup. Tapi kenapa pagi ini, yang pertama kali ia cari bukan suaminya, melainkan sebuah notifikasi? Ia menggeleng kecil, mencoba mengusir pikiran itu. Bangkit dari tempat tidur. Masuk ke rutinitas pagi seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Menyeduh kopi. Merapikan rumah. Semua berjalan otomatis. Tubuhnya bergerak. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Sesekali, ia melirik ponselnya. Masih tidak ada pesan. Dan entah kenapa, itu mengganggunya. Hari itu berjalan lambat. Terlalu lambat. Rina mencoba mengisi waktu dengan berbagai hal. Menonton TV, membuka media sosial, bahkan mencoba menggambar lagi. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mengambil buku gambar lama dari lemari. Membukanya perlahan. Kertasnya masih kosong. Seperti menunggu. Rina mengambil pensil. Mencoba menggores. 1 garis. 2 garis. Lalu berhenti. Tangannya kaku. Pikirannya tidak fokus. Dan yang lebih menyebalkan, yang terlintas di kepalanya bukan gambar, melainkan percakapan semalam. Suara Arga, dalam bentuk tulisan. Cara dia mengingat hal-hal kecil. Cara dia bicara. Cara dia hadir. Rina meletakkan pensilnya. Menghela napas panjang. Kenapa jadi kepikiran gini sih? Gumamnya. Seolah menjawab kegelisahannya sendiri. Ting. Notifikasi masuk. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia hampir refleks mengambil ponselnya. Dan benar saja. Arga Pratama. Pesan baru. Rina menatap layar beberapa detik. Tidak langsung dibuka. Seperti ingin menikmati rasa deg-degan itu lebih lama. Lalu akhirnya, ia membuka. Pagi, Rin. Ganggu nggak? Rina tersenyum tanpa sadar. Sederhana. Tapi cukup untuk mengubah suasana hatinya. Enggak kok. Lagi santai. Balasan datang cepat. Aku kira kamu sibuk. Enggak juga. Kamu lagi kerja, tapi kepikiran pengen chat kamu. Rina terdiam. Kalimat itu langsung, jujur, dan entah kenapa, mengenai sesuatu di dalam dirinya. Ia menggigit bibir bawahnya pelan. Berusaha tetap santai. Ih, apaan sih wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia? Serius. Kemarin seru banget ngobrolnya. Rina tidak langsung membalas. Ia menatap pesan itu. Membaca ulang. Ada rasa hangat yang perlahan menyebar di dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Diperhatikan. Diinginkan untuk diajak bicara. Dan yang lebih berbahaya, ia menyukainya. Sejak saat itu, percakapan mereka tidak berhenti. Pagi, siang, sore, malam. Selalu ada pesan. Selalu ada alasan untuk bicara. Awalnya masih ringan. Tentang hal-hal sehari-hari. Apa yang mereka makan. Apa yang mereka lakukan. Hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Tapi terasa penting karena dibagikan. Lalu perlahan, obrolan berubah. Menjadi lebih dalam. Lebih personal. Lebih dekat. Kamu bahagia nggak sekarang? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Di sore hari yang biasa. Rina membaca pesan itu berkali-kali. Tidak langsung menjawab. Ia menatap layar lama. Jantungnya berdetak pelan. Pertanyaan itu sederhana. Tapi terasa seperti menembus lapisan yang selama ini ia jaga. Apakah ia bahagia? Ia melihat sekeliling rumahnya. Rapi. Tenang. Tidak ada masalah. Lalu kenapa? Ia tidak bisa langsung menjawab. Iya? Tangannya mulai mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya ia menjawab. Ya, jalanin aja. Beberapa detik. Balasan datang. Itu bukan jawaban orang yang bahagia. Rina terdiam. Seolah-olah Arga bisa melihat lebih dari yang ia tunjukkan. Nggak semua harus bahagia kan? Tulis Rina, mencoba ringan. Harusnya sih iya. Kalimat itu singkat. Tapi terasa berat.
Dan entah kenapa, membuat dada Rina sedikit sesak. Malam hari menjadi waktu favorit mereka. Saat dunia terasa lebih sepi. Saat semua orang sudah tidur. Saat tidak ada gangguan. Dan hanya ada mereka berdua. Di balik layar. Di balik kata-kata. Rina mulai menunggu waktu itu. Menunggu Dimas tertidur. Menunggu rumah menjadi sunyi. Lalu diam-diam mengambil ponselnya. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia. Dan mungkin, memang itu yang sedang terjadi. Udah tidur? Pesan Arga suatu malam. Belum. Bagus. Kenapa emang? Biar bisa ngobrol sama kamu. Rina tersenyum. Kecil. Tapi tulus. Mereka mulai berbagi cerita yang lebih dalam. Tentang masa lalu. Tentang pilihan hidup. Tentang bagaimana jika. Kalau dulu kita nggak kehilangan kontak. Menurut kamu bakal gimana? Pertanyaan yang berbahaya. Ia tahu itu. Tapi tetap. Ia menjawab. Nggak tahu. Aku tahu. Apa? Kita nggak bakal cuma jadi teman. Jantung Rina berdegup kencang. Ia menatap layar. Sangat lama. Ada garis tipis yang mulai mereka lewati. Dan mereka berdua tahu itu. Tapi tidak ada yang menghentikan. Hari-hari berikutnya berubah. Rina menjadi lebih sering tersenyum sendiri. Lebih sering menatap ponsel. Dan tanpa ia sadari, ia mulai membandingkan. Cara Arga berbicara. Cara Dimas diam. Cara Arga mendengarkan. Cara Dimas sibuk. Hal-hal kecil. Tapi terasa besar. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Dimas berbicara tentang pekerjaannya. Tentang target. Tentang kantor. Rina mengangguk. Mendengarkan. Tapi pikirannya tidak di sana. Kamu dengerin gak sih? Suara Dimas membuatnya tersadar. Rina sedikit kaget. Hah? Iya, dengerin kok. Dimas menatapnya sebentar. Seperti merasa ada yang berbeda. Tapi tidak melanjutkan. Dan Rina merasa bersalah. Sangat bersalah. Tapi anehnya, tidak cukup untuk berhenti. Malam itu, Rina kembali di ruang tamu. Seperti malam pertama. Dengan suasana yang sama. Tapi perasaan yang berbeda. Ponselnya di tangan. Chat dengan Arga terbuka. Rin. Aku ngerasa kita telat. Rina terdiam. Jantungnya berdetak pelan. Telat kenapa? Ketemu lagi. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa seperti sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa dianggap biasa lagi. Rina menatap layar. Lama. Lalu mengetik. Mungkin emang harusnya nggak ketemu lagi. Pesan terkirim. Beberapa detik. Tidak ada balasan. 1 menit. 2 menit. Lalu akhirnya. Tapi aku seneng kita ketemu lagi. Rina menutup matanya. Pelan. Hatinya bergetar. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Di sisi lain, ia tidak ingin berhenti. Dan di titik itu, Rina akhirnya menyadari sesuatu. Ini bukan lagi sekadar nostalgia. Ini sudah menjadi sesuatu yang ia tunggu setiap hari. Sesuatu yang ia butuhkan tanpa sadar. Sesuatu yang perlahan mengikatnya. Dan yang paling berbahaya, ia tidak ingin melepaskannya. Awalnya, Rina masih mencoba menganggap semua itu biasa. Hanya chat. Hanya teman lama. Hanya nostalgia. Ia terus mengulang itu dalam kepalanya. Seperti mantra yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk percaya pada alasan itu. Karena kenyataannya, tidak ada yang biasa dari apa yang ia rasakan sekarang. Pagi itu, Rina bangun dengan refleks yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Mencari ponsel. Membuka layar. Dan ada pesan. Dari Arga. Kamu tadi mimpi apa? Rina tersenyum kecil. Pertanyaan random. Tidak penting. Tapi justru itu yang membuatnya terasa dekat. Gak ingat wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia kamu. Mimpiin kamu. Rina terdiam.
Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia membaca ulang kalimat itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seolah mencari makna lain di baliknya. Gombal wajah tanpa ekspresi. Serius. Kita lagi jalan bareng di mimpi. Rina menggigit bibir bawahnya pelan. Ada sensasi aneh di dadanya. Campuran antara malu, senang, dan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kebanyakan mikirin kali wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Iya sih, kamu sering muncul di pikiran. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti bercanda. Dan Rina tahu itu. Ia tidak langsung membalas. Menatap layar. Lama. Sangat lama. Ada batas yang terasa mulai bergeser. Pelan. Tapi pasti. Dan yang lebih menakutkan. Ia tidak mundur. Sejak saat itu, cara mereka berbicara berubah. Tidak lagi sekadar tanya jawab ringan. Tidak lagi hanya nostalgia. Ada sesuatu yang lain. Lebih personal. Lebih dekat. Lebih berani. Kamu kalau ketawa masih sama nggak sih? Maksudnya. Masih bikin orang ikut senyum. Rina tersenyum. Pipinya sedikit memerah, meski tidak ada yang melihat. Lebay banget sih kamu. Enggak. Dulu aku suka lihat kamu ketawa. Rina terdiam. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa seperti sentuhan. Hari-hari berjalan. Dan tanpa sadar, Rina mulai menyesuaikan hidupnya dengan Arga. Bukan secara besar. Tapi lewat hal-hal kecil. Ia jadi lebih sering membuka ponsel. Lebih cepat membalas pesan. Lebih memperhatikan apa yang ia katakan. Seperti ingin selalu terlihat menarik di mata Arga. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Bahkan dengan suaminya sendiri. Suatu sore, Rina sedang bercermin. Memperhatikan dirinya sendiri lebih lama dari biasanya. Merapikan rambut. Mengganti baju. Padahal ia tidak pergi kemana-mana. Ia hanya ingin terlihat bagus. Entah untuk siapa. Atau mungkin ia tahu jawabannya. Ponselnya berbunyi. Lagi apa? Lagi santai. Kirim foto dong. Rina terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, permintaan sederhana. Tapi terasa berbeda. Ia menatap dirinya di cermin, ragu. Ini salah. Ia tahu itu. Tapi tangannya tetap mengambil ponsel. Mengambil foto. Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu niat. Seolah masih ada batas yang ia jaga. Ia mengirim. Beberapa detik. Balasan datang. Kamu nggak berubah ya? Rina menahan napas. Maksudnya? Masih cantik. Dek. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Pipinya memanas. Ia menatap layar. Tidak tahu harus menjawab apa. Sudah lama sekali. Tidak ada yang mengatakan itu padanya dengan cara seperti ini. Dimas pernah. Dulu. Sangat dulu. Sekarang? Hampir tidak pernah. Kalimat sederhana itu. Dari orang yang tidak seharusnya. Justru terasa sangat berarti. Biasa aja wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Enggak. Kamu tahu nggak sih? Dulu aku suka sama kamu. Rina membeku. Tangannya berhenti. Matanya terpaku pada layar. Kalimat itu. Akhirnya diucapkan. Sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Dan sekarang. Datang di waktu yang salah. Ia tidak langsung membalas. Napasnya terasa lebih berat. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Kenapa baru bilang sekarang? Akhirnya ia mengetik. Balasan datang cepat. Karena dulu aku nggak berani. Sekarang. Telat. Rina menutup matanya. Pelan. Ada rasa sesak yang muncul di dadanya. Bukan karena tidak ingin. Tapi karena ia tahu ini tidak boleh. Tapi kenapa rasanya justru semakin sulit untuk berhenti? Malam hari kembali menjadi milik mereka. Rina duduk di ruang tamu. Lampu redup. Suasana sunyi. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, hatinya tidak tenang. Percakapan tadi siang masih terngiang. Ponselnya menyala.
Chat dari Arga terbuka. Rin. Kalau kita ketemu sekarang, kamu bakal gimana? Rina terdiam. Pertanyaan itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia menatap layar. Lama. Jari-jarinya terasa berat untuk mengetik. Tapi tetap ia lakukan. Biasa aja. Ia tahu itu bohong. Dan mungkin Arga juga tahu. Aku nggak yakin. Kenapa? Karena aku nggak bakal biasa aja. Jantung Rina berdetak kencang. Suasana terasa berbeda. Lebih tegang. Lebih dekat. Lebih nyata. Bukan lagi sekadar chat. Seolah-olah jarak di antara mereka mulai hilang. Jangan mulai yang aneh-aneh deh, tulis Rina, mencoba bertahan. Aku cuma jujur. Dan justru itu yang membuat semuanya lebih sulit. Karena tidak ada permainan. Tidak ada basa-basi. Hanya perasaan yang mulai terbuka. Dan tidak ada yang menghentikan. Hari demi hari. Batas itu semakin kabur. Rina mulai terbiasa dengan perhatian Arga. Dengan cara dia berbicara. Dengan cara dia membuatnya merasa hidup. Dan tanpa sadar, ia mulai bergantung. Suatu malam, Dimas pulang lebih cepat. Rina sedang duduk di sofa. Tersenyum sendiri sambil menatap ponsel. Begitu Dimas masuk, Rina langsung kaget. Cepat-cepat mengunci layar. Menyimpan ponselnya. Dimas memperhatikannya. Ngapain? Nggak apa-apa. Dimas mengernyit sedikit. Seperti merasa ada yang aneh. Tapi tidak berkata apa-apa. Dan Rina merasa jantungnya hampir lepas. Dan anehnya, perasaan itu bukan membuatnya berhenti. Justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Lebih berisiko. Lebih dalam. Malam itu, setelah Dimas tidur, Rina kembali membuka ponselnya. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Pesan dari Arga sudah menunggu. Tadi kamu kenapa lama? Ada suami pulang, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Oh. Hanya satu kata. Tapi terasa berbeda. Kenapa? Nggak apa-apa. Jujur. Beberapa detik lalu, aku nggak suka ingat kamu punya suami. Rina terdiam. Jantungnya berdegup pelan. Kalimat itu seharusnya menjadi tanda untuk berhenti. Tapi kenyataannya, ia tidak berhenti. Ia malah mengetik. Tapi itu kenyataannya. Iya. Dan aku tetap chat kamu. Rina menelan ludah. Kenapa? Balasan datang. Pelan. Tapi pasti. Karena aku nggak bisa berhenti. Rina menutup matanya. Hatinya bergetar. Dan dalam diam, ia sadar satu hal. Ia juga tidak ingin berhenti. Di titik itu, semua sudah berubah. Ini bukan lagi sekadar nostalgia. Bukan lagi sekadar teman lama. Sesuatu yang perlahan menarik mereka semakin dalam. Dan yang paling berbahaya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mencoba keluar. Karena di balik rasa bersalah itu, ada perasaan yang terlalu sulit untuk dilepaskan. Dan malam itu, Rina akhirnya mengakui dalam hatinya sendiri. Ia sudah melewati batas. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Semua bermula dari satu kalimat sederhana. Kalimat yang seharusnya tidak pernah dikirim. Kalau kita ketemu, kamu berani nggak? Rina membaca pesan itu berkali-kali. Duduk diam di ruang tamu, seperti malam-malam sebelumnya. Lampu redup. Rumah sunyi. Dimas sudah tertidur. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang terasa seperti titik balik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya dingin. Ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar bercanda. Dan yang lebih menakutkan, ia tahu jawabannya tidak sesederhana. Tidak. Rina menarik napas panjang. Lalu mengetik pelan. Ketemu gimana dulu? Balasan datang cepat. Seperti Arga memang sudah menunggu. Ngopi aja. Santai. Santai. Kata yang terdengar ringan. Tapi maknanya tidak ringan sama sekali.
Rina menatap layar. Pikirannya langsung penuh. Bayangan demi bayangan muncul tanpa diminta. Bagaimana kalau ada yang lihat? Bagaimana kalau ada yang kenal? Bagaimana kalau ia tidak bisa mengendalikan perasaannya? Ia menutup mata sejenak. Ini salah. Ia tahu itu. Sangat tahu. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang terus mendorong. Rasa yang sudah tumbuh sejak malam pertama itu. Dan sekarang, mencari jalan keluar. Nggak tahu deh. Akhirnya ia membalas. Tidak menolak. Tapi juga tidak menerima. Di tengah. Aman. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Aku kangen ngobrol langsung sama kamu. Kalimat itu membuat dadanya menghangat. Berbahaya. Sangat berbahaya. Lewat chat juga bisa kan? Balas Rina, mencoba bertahan. Beda. Singkat. Tapi tegas. Dan entah kenapa, Rina tidak bisa membantah itu. 2 hari setelah percakapan itu, semuanya berubah menjadi nyata. Bukan lagi kemungkinan. Bukan lagi sekadar, bagaimana kalau. Tapi rencana. Besok aku di Jogja. Pesan itu datang siang hari. Rina yang sedang di dapur langsung terdiam. Tangannya berhenti memotong sayur. Jantungnya berdegup lebih cepat. Serius? Iya. Ada urusan kerja. Jeda sebentar. Lalu. Sekalian, pengen ketemu kamu. Rina menelan ludah. Dunia terasa seperti mengecil. Semua jadi lebih dekat. Lebih nyata. Tidak ada lagi jarak aman. Aku nggak janji ya. Balasnya. Aku tunggu aja. Dan kalimat itu justru membuatnya semakin sulit. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Dimas yang sudah terlelap. Menatap langit-langit. Pikirannya penuh. Besok mungkin ia akan bertemu Arga. Setelah 10 tahun. Setelah semua yang terjadi. Setelah semua batas yang sudah mereka lewati. Lewat kata-kata. Ia membalik badan. Melihat Dimas. Wajah yang sudah sangat ia kenal. Pria yang selalu ada. Yang tidak pernah benar-benar menyakitinya. Dan justru itu yang membuat rasa bersalahnya semakin besar. Aku lagi ngapain sih? Bisiknya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya detak jantungnya sendiri. Yang semakin keras. Hari itu datang. Lebih cepat dari yang ia harapkan. Pagi terasa berbeda. Rina bangun lebih awal. Lebih lama berdiri di depan cermin. Memilih baju. Mengganti. Memilih lagi. Hal yang jarang ia lakukan. Bahkan untuk acara penting sekalipun. Hari ini, ia ingin terlihat baik. Tanpa sadar. Tanpa ia akui. Dimas memperhatikannya sekilas. Mau kemana? Rina sedikit kaget. Enggak, cuma mau keluar bentar. Sama siapa? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Temen lama. Jawaban pertama yang muncul. Dan itu adalah kebohongan pertama yang terasa nyata. Dimas mengangguk. Tidak curiga. Tidak bertanya lebih jauh. Dan justru itu membuat Rina merasa lebih bersalah. Tempatnya sederhana. Sebuah kafe kecil di sudut kota. Tidak terlalu ramai. Tidak terlalu sepi. Cukup aman. Atau setidaknya, mereka berharap begitu. Rina datang lebih dulu. Duduk di sudut. Tangannya menggenggam gelas minuman dingin. Tapi es di dalamnya hampir tidak berkurang. Karena ia terlalu gugup untuk minum. Matanya sesekali melihat pintu. Jantungnya tidak berhenti berdegup cepat. Kenapa aku jadi kayak gini? Gumamnya. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan sekadar bertemu teman lama. Ia tahu itu. Ini sesuatu yang lebih. Dan itu yang membuatnya takut. Pintu kafe terbuka. Seseorang masuk. Rina refleks melihat. Dan waktu seperti berhenti. Arga. Lebih dewasa. Lebih tenang. Tapi tetap sama. Tatapan itu. Cara berjalan itu. Semuanya terasa familiar. Dan dalam 1 detik, semua kenangan itu kembali. Arga juga melihatnya. Langsung. Tanpa ragu.
Seolah tidak pernah lupa. Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan setiap langkah itu membuat jantung Rina semakin tidak karuan. Rin. Suara itu, setelah 10 tahun, akhirnya terdengar lagi. Bukan dari tulisan, tapi nyata. Di depannya, Rina berdiri pelan. Tidak tahu harus bagaimana. Hai. Suara mereka sama-sama canggung. Sama-sama gugup. Sama-sama sadar akan situasi. Mereka duduk, berhadapan. Dan beberapa detik, hanya diam. Tidak ada yang bicara. Hanya saling melihat. Seolah mencoba memastikan bahwa ini benar-benar terjadi. Kamu beneran gak berubah, kata Arga akhirnya. Rina tersenyum kecil. Kamu juga. Padahal banyak yang berubah. Dan mereka berdua tahu itu. Percakapan mulai mengalir. Awalnya canggung, tersendat, penuh jeda. Tapi perlahan, menjadi lebih nyaman. Seperti dulu. Seperti tidak pernah ada jarak. Mereka tertawa. Mengingat masa lalu. Membicarakan hal-hal kecil. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang terlalu lama. Senyum yang terlalu dalam. Dan jarak yang terasa terlalu dekat. Suatu momen, tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Keduanya langsung menarik. Cepat. Refleks. Tapi cukup. Cukup untuk membuat suasana berubah. Hening. Tegang. Maaf, kata Rina pelan. Nggak apa-apa. Tapi jelas. Ada sesuatu yang tidak lagi bisa dianggap biasa. Waktu berjalan cepat. Terlalu cepat. Dan sebelum mereka sadar, pertemuan itu harus berakhir. Aku seneng kamu dateng, kata Arga. Rina menatapnya. Lama. Aku juga. Jujur. Terlalu jujur. Mereka berdiri. Di luar kafe. Udara terasa berbeda. Lebih dingin. Atau mungkin, itu hanya perasaan mereka. Beberapa detik. Tidak ada yang bergerak. Seolah ada sesuatu yang ingin dilakukan. Tapi ditahan. Hati-hati ya, kata Arga. Iya. Rina berbalik. Melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Menoleh. Arga masih di sana. Melihatnya. Dan di momen itu, mereka berdua tahu. Ini belum selesai. Ini baru mulai. Di perjalanan pulang, Rina diam. Tangannya memegang setir. Tapi pikirannya kembali ke tadi. Tatapan itu. Suara itu. Kedekatan itu. Semua terasa terlalu nyata. Dan terlalu berbahaya. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Aku susah buat biasa aja setelah ketemu kamu. Rina menatap layar. Jantungnya berdegup pelan. Ia mengetik. Berhenti. Mengetik lagi. Akhirnya. Aku juga. Dan dengan satu kalimat itu, semua batas yang tersisa mulai benar-benar runtuh. Sejak pertemuan itu, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Bukan hanya hubungan antara Rina dan Arga yang berubah, tapi juga cara Rina menjalani hidupnya. Jika sebelumnya semua terasa datar, kini justru terasa terlalu penuh. Penuh rasa, penuh pikiran, penuh rahasia. Malam setelah pertemuan itu, Rina tidak langsung tidur. Ia duduk di tempat tidur, bersandar pada sandaran kepala. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari ponsel yang menerangi wajahnya. Chat dengan Arga masih terbuka. Pesan terakhir. Aku susah buat biasa aja setelah ketemu kamu. Dan balasannya. Aku juga. 2 kalimat sederhana. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Ponselnya kembali bergetar. Rin. Tadi aku hampir nggak mau pulang. Jantung Rina berdetak pelan. Kenapa? Karena aku pengen lebih lama sama kamu. Rina menutup matanya sebentar. Mengingat momen di kafe tadi. Tatapan. Senyum. Jarak yang terlalu dekat. Dan perasaan yang terlalu nyata. Jangan gitu. Kenapa?
Nggak boleh. Balasan datang cepat. Tapi aku tetap ngerasain. Dan Rina tahu. Ia juga merasakan hal yang sama. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Rina mulai hidup dalam dua dunia. Dunia pertama, rumah, Dimas, rutinitas. Semua yang seharusnya. Dunia kedua, chat, Arga. Perasaan yang ia sembunyikan. Dan yang lebih berbahaya. Ia mulai terbiasa berpindah di antara keduanya. Seolah itu normal. Seolah tidak ada yang salah. Kebohongan pertama itu datang. Dengan mudah. Terlalu mudah. Hari itu, Arga mengirim pesan. Aku masih di Jogja sampai besok. Rina yang sedang duduk di ruang tamu langsung terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Oh ya. Iya. Jeda sebentar. Lalu, ketemu lagi enggak? Pertanyaan itu membuat napasnya tertahan. Masih terlalu cepat. Masih terlalu dekat. Tapi, keinginannya juga belum hilang. Ia menatap layar lama. Sangat lama. Lalu mengetik. Enggak bisa. Menghapus. Mengetik lagi. Enggak tahu. Menghapus lagi. Dan akhirnya, mungkin. Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Tidak menolak. Tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Sore itu, Dimas pulang lebih cepat. Rina sedang di dapur. Ponsel di meja. Chat Arga masih terbuka. Aku tunggu kamu ya. Suara pintu terbuka. Rina langsung panik. Cepat-cepat mengambil ponsel. Mengunci layar. Menyimpannya. Detik yang terlalu cepat. Terlalu mencurigakan. Kamu kenapa? Suara Dimas dari belakang. Rina kaget. Hah? Enggak apa-apa. Dimas menatapnya. Lebih lama dari biasanya. Seolah mencoba membaca sesuatu. Kayak panik gitu. Jantung Rina berdetak lebih keras. Enggak kok. Kaget aja kamu tiba-tiba pulang. Dimas mengangguk pelan. Masih menatapnya. Tapi tidak melanjutkan. Dan Rina menahan napas. Untuk pertama kalinya. Ia merasa benar-benar takut ketahuan. Malamnya, saat makan bersama, Rina tidak fokus. Pikirannya ada di tempat lain. Di pesan terakhir Arga. Di kemungkinan mereka bertemu lagi. Di rasa yang semakin sulit ia abaikan. Kamu besok sibuk enggak? Pertanyaan Dimas membuatnya tersadar. Hah? Besok? Aku ada kerjaan sampai malam. Rina menatapnya. Dan di momen itu, sesuatu terlintas di pikirannya. Cepat. Tiba-tiba. Dan berbahaya. Oh ya. Kenapa? Rina ragu. Sangat ragu. Tapi tetap. Ia mengatakannya. Aku juga mau ketemu teman besok. Kalimat itu keluar. Begitu saja. Tanpa rencana panjang. Tanpa persiapan. Dan itulah. Kebohongan pertama yang benar-benar ia sadari. Dimas mengangguk. Oh ya udah. Hati-hati aja. Tidak curiga. Tidak bertanya. Tidak menyelidiki. Dan justru itu. Membuat Rina merasa lebih bersalah. Tapi di saat yang sama. Memberinya jalan. Malam itu, Rina kembali membuka chat. Besok aku bisa. Pesan itu ia kirim. Beberapa detik. Balasan datang. Serius? Iya. Jam berapa? Rina menarik napas pelan. Sore. Aku jemput. Kalimat itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Lebih dekat. Lebih nyata. Jangan. Aku sendiri aja. Masih ada sisa batas yang ia coba jaga. Meski semakin tipis. Hari berikutnya. Rina bersiap. Lebih lama dari biasanya. Lebih teliti. Lebih sadar. Ia melihat dirinya di cermin. Lebih dari sekadar memastikan rapi. Seperti ingin memastikan sesuatu. Bahwa ia masih menarik. Bahwa ia masih hidup. Dan mungkin
Untuk seseorang yang bukan suaminya. Ponselnya berbunyi. Aku udah sampai. Rina menatap layar. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengambil tas. Keluar rumah. Dan sebelum menutup pintu, ia berhenti sejenak. Melihat ke dalam. Rumah itu. Tenang. Aman. Seharusnya menjadi tempatnya. Lalu ia menarik napas. Dan tetap melangkah pergi. Pertemuan kedua itu tidak lagi secanggung yang pertama. Justru lebih berbahaya. Karena mereka sudah mengenal kembali satu sama lain. Sudah tahu bagaimana harus berbicara. Sudah tahu bagaimana harus saling melihat. Dan yang paling penting, sudah tahu bahwa perasaan itu ada. Mereka duduk lebih dekat. Tertawa lebih lepas. Berbicara lebih dalam. Dan tanpa sadar, jarak fisik di antara mereka juga semakin dekat. Suatu momen, Arga menatap Rina lebih lama dari biasanya. Kamu tahu nggak? Apa? Aku makin susah buat jaga jarak. Rina menahan napas. Jangan. Suara itu pelan. Lemah. Seperti tidak benar-benar ingin melarang. Kenapa? Ini salah. Arga tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang mengerti. Aku tahu. Jeda sebentar. Lalu, tapi aku tetap di sini. Kalimat itu seperti pengakuan dan juga pilihan. Dan tanpa ia sadari, Rina juga sudah memilih. Dengan datang ke sana, dengan berbohong, dengan tetap tinggal. Saat mereka berpisah, tidak ada yang sama lagi. Bukan hanya karena perasaan, tapi karena tindakan. Karena langkah yang sudah diambil, yang tidak bisa dibatalkan. Di perjalanan pulang, Rina diam. Tapi pikirannya penuh. Ia tahu, hari ini, ia tidak hanya bertemu Arga. Ia juga melewati garis yang tidak seharusnya ia lewati. Dan yang paling menakutkan, ia tidak menyesal. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Dimas sudah ada di sana. Duduk santai. Seperti biasa. Udah pulang? Iya. Gimana ketemuannya? Pertanyaan itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Rina tersenyum. Kecil. Terkontrol. Seru. Udah lama nggak ketemu. Kebohongan. Kedua. Lebih halus. Lebih lancar. Dan lebih berbahaya. Dimas mengangguk. Tidak curiga. Dan Rina duduk di sampingnya. Dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berhasil menyembunyikannya. Semua. Tapi di dalam dirinya. Ia tahu. Ia sudah berubah. Dan jalan yang ia pilih sekarang. Bukan lagi jalan yang aman. Awalnya Rina masih merasa ia bisa mengontrol semuanya. Ia pikir. Ini hanya sementara. Hanya fase. Hanya sesuatu yang bisa ia hentikan kapan saja. Tapi semakin hari, ia mulai sadar. Ia tidak lagi memegang kendali. Justru, ia yang sedang terbawa. Hari-hari setelah pertemuan kedua terasa berbeda. Lebih intens. Lebih sering. Lebih dalam. Chat mereka tidak lagi sekadar kebiasaan. Sudah menjadi kebutuhan. Bangun tidur, chat. Siang hari, chat. Malam sebelum tidur, chat. Bahkan di sela-sela waktu bersama Dimas, Rina masih sempat melirik ponselnya. Menunggu. Selalu menunggu. Dan yang paling berbahaya, ia tidak lagi merasa itu aneh. Suatu pagi, Arga mengirim pesan lebih awal dari biasanya. Aku mimpi buruk. Rina yang baru bangun langsung membalas. Kenapa? Mimpi kamu pergi. Jantung Rina berdetak pelan. Aneh banget. Nggak aneh buat aku. Rina terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang berubah. Cara Arga berbicara. Cara dia memilih kata. Tidak lagi ringan. Tidak lagi setengah bercanda. Lebih serius. Lebih dalam. Kamu jangan aneh-aneh deh, balas Rina, mencoba menahan. Aku nggak aneh. Aku jujur. Dan justru itu yang membuatnya sulit.
Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang dibuat-buat. Semua terasa nyata. Siang hari itu, saat Rina sedang sendirian, pesan lain datang. Rin. Aku kayaknya jatuh cinta sama kamu. Dunia seperti berhenti. Rina membeku. Matanya terpaku pada layar. Jantungnya berdetak keras. Lebih keras dari sebelumnya. Kalimat itu akhirnya diucapkan. Sesuatu yang selama ini hanya terasa, sekarang menjadi nyata. Dan itu mengubah segalanya. Tangannya gemetar. Ia tidak langsung membalas. Tidak bisa. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan setelah ini, tidak akan bisa dianggap ringan lagi. Beberapa menit berlalu. Arga mengirim lagi. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa bohong. Rina menutup matanya. Napasnya berat. Ia tahu, ia harus menghentikan ini. Harusnya. Tapi kenapa? Yang ia rasakan justru bukan keinginan untuk berhenti, melainkan takut kehilangan. Akhirnya, dengan hati yang berdebar, ia mengetik, "Jangan ngomong gitu." Jawaban yang menggantung. Tidak menerima. Tidak menolak. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Sejak saat itu, perasaan di antara mereka berubah. Lebih jelas. Lebih terbuka. Lebih berbahaya. Arga tidak lagi menahan diri. Aku kangen kamu. Aku pengen ketemu kamu lagi. Aku kepikiran kamu terus. Dan setiap kalimat itu masuk lebih dalam ke hati Rina. Mengisi sesuatu yang selama ini kosong. Membuatnya merasa hidup. Diinginkan. Dibutuhkan. Sesuatu yang perlahan hilang dari pernikahannya. Di sisi lain, hubungannya dengan Dimas mulai terasa jauh. Bukan karena Dimas berubah, tapi karena Rina yang berubah. Suatu malam, mereka makan bersama. Seperti biasa, Dimas bercerita tentang pekerjaannya, tentang target, tentang rencana. Rina mengangguk, menjawab seperlunya. Tapi pikirannya ada di tempat lain. Kamu lagi mikirin apa sih? Rina tersadar. Enggak apa-apa. Dimas menatapnya. Lebih lama dari biasanya. Akhir-akhir ini kamu beda. Kalimat itu mengenai tepat di dadanya. Rina menahan napas. Beda gimana? Kayak, enggak di sini. Rina tersenyum kecil. Dipaksakan. Capek aja mungkin. Dimas mengangguk pelan. Tidak memaksa. Tidak menyelidiki. Dan justru itu membuat Rina semakin merasa bersalah. Malam itu, Rina tidak langsung membuka chat. Ia duduk di ruang tamu. Tanpa ponsel. Menatap kosong ke depan. Pikirannya penuh. Kalimat Arga tadi siang terus terngiang. Aku jatuh cinta sama kamu. Ia mengusap wajahnya pelan. Aku harus berhenti. Kalimat itu keluar. Lirih. Seperti harapan. Bukan keputusan. Beberapa menit berlalu. Lalu, ia mengambil ponselnya. Membuka chat. Dan mengetik. Kamu lagi apa? Sederhana. Tapi cukup untuk menjawab semuanya. Ia belum siap berhenti. Balasan datang cepat. Lagi mikirin kamu. Rina menutup matanya. Lelah. Tapi tidak menjauh. Kita harus gimana sih, Ga? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Jujur. Rapuh. Dan penuh kebingungan. Beberapa detik. Lalu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rina menelan ludah. Tapi ini salah. Aku tahu. Terus. Jeda. Lebih lama dari biasanya. Seolah Arga juga berpikir. Lalu. Aku tetap milih kamu. Jantung Rina berdetak keras. Kalimat itu bukan lagi perasaan, tapi pilihan. Dan itu yang membuat semuanya lebih berat. Aku nggak bisa janji apa-apa, balas Rina. Aku juga nggak minta. Terus. Jalanin aja. Kalimat itu sederhana, tapi berbahaya. Karena tidak ada batas.
Tidak ada arah. Hanya mengikuti perasaan. Dan Rina tahu, itu bukan jalan yang aman. Tapi tetap, ia tidak menolak. Hari-hari berikutnya, Rina semakin tenggelam. Ia mulai menunggu pesan Arga lebih dari apapun. Mulai merasa gelisah jika tidak ada kabar. Mulai merasa kosong jika tidak berbicara dengannya. Dan itu bukan lagi sekadar suka. Itu ketergantungan. Suatu malam, saat Dimas tertidur di sampingnya, Rina diam-diam membuka chat. "Aku kangen." Ia mengirim. Tanpa berpikir panjang. Balasan datang cepat. "Aku lebih." Rina tersenyum. Di tengah gelap. Di samping suaminya sendiri. Dan di momen itu, ia sadar sesuatu. Ia sudah terlalu jauh. Bukan hanya karena perasaan, tapi karena pilihan. Karena ia tahu ini salah, tapi tetap melakukannya. Dan yang paling jujur, ia tidak ingin berhenti. Malam itu, Rina menatap langit-langit. Dengan ponsel masih di tangannya. Chat masih terbuka. Hatinya tidak tenang. Tapi juga tidak kosong. Ia terjebak di antara dua dunia. Dua perasaan. Dua kehidupan. Dan tidak ada jalan mudah untuk keluar. Karena semakin ia mencoba berpikir logis, semakin kuat perasaannya menariknya kembali. Dan dalam diam, ia akhirnya mengakui satu hal yang paling ia hindari. Ia juga mulai jatuh cinta. Awalnya hanya rasa bersalah, lalu berubah menjadi ketakutan. Dan sekarang, menjadi kecemasan yang terus menghantui. Sejak Rina menyadari perasaannya sendiri, semuanya terasa berbeda. Bukan hanya karena Arga, tapi karena Dimas. Untuk pertama kalinya, Rina mulai merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang nyata. Bukan sekadar chat, bukan sekadar perasaan, tapi sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya jika terbongkar. Pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Rina sedang di dapur, menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak seperti biasa. Tapi pikirannya, tidak. Semalam ia tidur larut. Chat dengan Arga sampai hampir pagi. Membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya. Hal-hal yang semakin membuat mereka dekat. Terlalu dekat. "Rin, aku pengen kamu ada di sini." Kalimat itu masih terngiang di kepalanya. Dan yang lebih menakutkan, ia juga menginginkan hal yang sama. Suara kursi bergeser membuatnya tersadar. Dimas sudah duduk di meja makan. Menatapnya. Lebih lama dari biasanya. "Kamu capek?" Rina sedikit kaget. "Hah? Enggak kok. Muka kamu beda." Kalimat itu langsung membuat jantungnya berdegup. "Beda gimana?" "Kayak kurang tidur." Rina tersenyum kecil. "Tidur kok. Cuma agak malam aja." Dimas mengangguk pelan. Masih menatapnya. Seolah mencoba memastikan. Dan Rina mulai merasa tidak nyaman. Sejak hari itu, Dimas mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu mungkin ia abaikan. Tapi sekarang, tidak lagi. Rina jadi lebih sering pegang ponsel. Lebih sering tersenyum sendiri. Lebih sering terlihat tidak fokus. Dan semua itu perlahan mulai terlihat. Siang hari itu, Rina sedang di ruang tamu. Ponsel di tangan. Chat dengan Arga terbuka. "Aku kangen banget hari itu." "Aku juga." "Kita ketemu lagi kapan?" Rina menggigit bibir bawahnya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ia belum sempat membalas. Tiba-tiba, "Rina." Suara itu dekat. Terlalu dekat. Rina langsung kaget. Refleks mengunci layar. Terlalu cepat. Terlalu jelas. Dimas berdiri di belakangnya. Menatap. Diam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Kamu lagi chat sama siapa?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pelan. Tapi tajam. Rina menelan ludah. "Temen." "Temen siapa?" Jantungnya berdetak keras. "Temen lama." Dimas masih menatapnya. Tidak puas. "Cowok."
Pertanyaan itu seperti menekan langsung ke titik paling sensitif. Rina terdiam sepersekian detik. Dan itu sudah cukup terlihat. Iya, teman SMA. Suasana langsung berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dimas menarik kursi. Duduk di depannya. Sejak kapan? Rina mencoba tetap tenang. Baru-baru ini. Sering chat. Rina ragu. Sangat ragu. Tapi tetap menjawab. Enggak juga. Kebohongan. Lagi. Dan kali ini, lebih terasa. Dimas menatapnya lama. Sangat lama. Seolah mencoba membaca sesuatu di balik jawabannya. Aku boleh lihat. Dek. Jantung Rina seperti jatuh. Tangannya langsung dingin. Pikiran kosong. Ia tidak siap untuk itu. Sama sekali tidak siap. Buat apa? Ya, nggak apa-apa kan? Nada suara Dimas masih tenang. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menekan. Rina menggenggam ponselnya lebih erat. Privasilah. Jawaban itu keluar spontan. Dan begitu saja. Suasana berubah. Dimas sedikit mengernyit. Privasi. Iya. Sejak kapan kamu ngomongin privasi sama aku? Kalimat itu menusuk. Rina terdiam. Ia tahu. Ia mulai terlihat berbeda. Dan Dimas mulai menyadarinya. Malam itu terasa sangat panjang. Tidak ada chat. Tidak ada tawa. Tidak ada kehangatan. Hanya diam. Rina duduk di tempat tidur. Ponsel di tangan. Chat Arga terbuka. Tapi ia tidak berani membalas. Takut. Untuk pertama kalinya. Ia benar-benar takut. Pesan dari Arga masuk. Kamu kenapa dari tadi? Rina menatap layar. Jari-jarinya ragu. Dimas tadi nanya. Balasan datang cepat. Nanya apa? Tentang kamu. Jeda. Beberapa detik. Lalu. Terus. Aku takut. Kalimat itu akhirnya keluar. Jujur. Rapuh. Arga tidak langsung membalas. Seperti sedang berpikir. Lalu. Kamu mau berhenti? Pertanyaan itu. Langsung menghantam. Rina terdiam. Menatap layar lama. Sangat lama. Ini momen yang seharusnya jadi titik balik. Kesempatan untuk berhenti. Untuk kembali. Untuk memperbaiki semuanya. Tapi. Kenapa yang ia rasakan justru takut kehilangan? Akhirnya, ia mengetik. Aku nggak tahu. Jawaban yang jujur. Dan menyakitkan. Balasan Arga datang pelan. Aku juga takut kehilangan kamu. Jantung Rina berdetak pelan. Tapi aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kalimat itu. Berbeda. Lebih dewasa. Lebih berat. Ini udah terlalu jauh ya. Tulis Rina. Iya. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada pembelaan. Hanya kenyataan. Terus kita harus gimana? Jeda. Lebih lama. Seolah kali ini benar-benar sulit untuk dijawab. Lalu. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Dan Rina tahu. Ia juga tidak bisa. Di sisi lain. Dimas tidak lagi sepenuhnya diam. Ia mulai berubah. Lebih memperhatikan. Lebih sering bertanya. Lebih sering melihat. Seperti ada sesuatu yang ia rasakan. Tapi belum bisa ia buktikan. Dan justru itu. Yang membuat situasi semakin menekan. Suatu malam. Rina tertidur dengan ponsel di tangannya. Chat masih terbuka. Tanpa ia sadari. Dimas terbangun. Melihat ke arahnya. Melihat ponsel itu. Layar yang masih menyala. Dengan nama. Arga. Tertera jelas. Dimas terdiam. Menatap. Lama. Sangat lama. Tangannya sedikit bergerak. Hampir mengambil ponsel itu. Hampir membaca semuanya. Hampir. Mengetahui segalanya. Tapi ia berhenti. Menarik tangannya kembali. Menatap Rina. Lalu memalingkan wajah. Seolah belum siap menghadapi kebenaran. Pagi harinya. Rina bangun. Merasa biasa. Tidak tahu.
bahwa semuanya hampir berakhir semalam. Ia mengambil ponselnya. Melihat chat. Masih aman. Masih tersembunyi. Ia menghela napas lega. Tanpa tahu bahwa waktu mereka sudah semakin sedikit. Karena dalam diam, kecurigaan itu sudah tumbuh. Dan begitu kebenaran mulai mendekat, tidak akan ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan saat itu tiba, semua pilihan yang pernah mereka ambil akan menuntut konsekuensinya. Tidak ada yang benar-benar runtuh dalam satu waktu. Semuanya terjadi perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Dan Rina baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlalu jauh. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada tuduhan langsung. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kepercayaan. Dimas menjadi lebih diam. Lebih sering memperhatikan. Lebih jarang bercerita. Dan Rina merasa setiap gerakannya diawasi. Bukan karena Dimas benar-benar mengawasi, tapi karena rasa bersalah itu sudah terlalu besar. Ponsel yang dulu terasa seperti pelarian, sekarang justru menjadi sumber kecemasan. Setiap notifikasi membuat jantungnya berdegup. Setiap chat membuatnya takut. Tapi anehnya, ia tidak berhenti. Suatu malam, Arga mengirim pesan. "Aku di Jogja lagi." Rina yang sedang duduk di kamar langsung terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Kenapa bilang?" "Karena aku pengen ketemu kamu." Rina menutup matanya. Napasnya berat. "Jangan." "Kenapa?" "Keadaan lagi nggak aman." Balasan datang cepat. "Aku kangen." Kalimat itu masih punya efek yang sama. Masih mampu menggoyahkan semuanya. "Aku juga." Dan itu adalah kejujuran yang paling berbahaya. Pertemuan itu tetap terjadi. Bukan karena aman, tapi karena mereka tidak bisa menahan diri. Dan di titik itu, mereka sudah tidak lagi berpura-pura. Tidak lagi menahan. Tidak lagi menjaga jarak. Tempatnya berbeda. Lebih sepi. Lebih tertutup. Bukan kafe. Bukan tempat umum. Tapi ruang yang lebih privat. Lebih sunyi. Lebih berbahaya. Saat Rina masuk, jantungnya berdetak tidak karuan. Tangannya dingin. Pikirannya penuh. Ia tahu. Ini salah. Sangat salah. Tapi kakinya tetap melangkah. Dan itu sudah menjadi jawaban. Arga sudah di sana. Menunggu. Tatapannya langsung berubah saat melihat Rina. Lebih dalam. Lebih serius. Tidak ada lagi canggung seperti dulu. Hanya perasaan yang sudah terlalu jelas. "Kamu dateng." Suara Arga pelan. Seolah masih tidak percaya. Rina tidak menjawab. Hanya menatap. Dan dalam tatapan itu, ada banyak hal yang tidak perlu diucapkan. Percakapan mereka malam itu tidak banyak. Karena tidak perlu. Semua sudah terasa. Semua sudah dipahami. Jarak di antara mereka hilang. Tanpa disadari. Tanpa dibicarakan. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak lagi menarik diri. Tidak lagi menahan. Tidak lagi berpikir terlalu jauh. Ia hanya mengikuti perasaan. Dan disitulah ia benar-benar jatuh. Bukan hanya secara emosional, tapi sepenuhnya. Tanpa sisa. Waktu terasa berjalan cepat. Terlalu cepat. Dan saat semuanya selesai, yang tersisa bukan hanya kehangatan, tapi juga kesadaran. Rina duduk diam. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Matanya kosong. Arga melihatnya. "Rin." Tidak ada jawaban. "Kamu kenapa?" Rina menunduk. Tangannya gemetar. "Aku salah." Kalimat itu akhirnya keluar. Pelan. Tapi berat. Sangat berat. "Kita berdua salah," jawab Arga. Rina menggeleng pelan. "Ini bukan cuma salah." Suaranya mulai bergetar. "Ini hancur." Dan di momen itu,
Semua perasaan yang selama ini ia tahan keluar. Rasa bersalah, rasa takut, rasa kehilangan. Semuanya bercampur dan menghantamnya sekaligus. Di perjalanan pulang, Rina tidak bisa berhenti menangis. Diam, tanpa suara. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu apa yang terjadi malam ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dianggap tidak pernah terjadi. Dan yang paling menyakitkan, ia melakukannya dengan sadar, dengan pilihan. Saat sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Sepi, terlalu sepi. Lampu ruang tamu menyala. Dimas duduk di sana, menunggu. Rina berhenti di depan pintu. Jantungnya berhenti sesaat. Dari mana? Suara Dimas tenang, tapi dingin. Sangat dingin. Rina menelan ludah. Ketemu teman. Kebohongan. Lagi. Tapi kali ini, terasa lebih berat dari sebelumnya. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Lama. Sangat lama. Teman yang sama. Pertanyaan itu langsung menusuk. Rina tidak menjawab. Tidak bisa. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dimas berdiri. Perlahan. Mendekat. Langkahnya pelan. Tapi terasa berat. Aku nggak bodoh, Rin. Kalimat itu keluar. Tenang. Tapi menghancurkan. Rina menunduk. Air matanya mulai jatuh lagi. Aku udah curiga dari awal. Jantung Rina berdegup keras. Cuma aku nggak mau percaya. Suasana menjadi sangat hening. Aku pikir, kamu nggak mungkin. Kalimat itu lebih menyakitkan dari teriakan. Lebih menghancurkan dari marah. Karena itu adalah kepercayaan yang ia hancurkan sendiri. Rina tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini. Semua sudah terjadi. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Tempat yang sama. Seperti malam pertama semuanya dimulai. Tapi sekarang, tidak ada rasa hangat. Tidak ada senyum. Tidak ada harapan. Hanya kehancuran. Ponselnya di tangan. Chat dengan Arga terbuka. Kamu udah sampai. Pesan itu masuk. Rina menatap layar. Lama. Sangat lama. Lalu mengetik. Semua udah ketahuan. Beberapa detik. Balasan datang. Apa? Dimas tahu. Jeda. Lebih lama. Lalu. Aku ke sana. Rina langsung membalas. Jangan. Kenapa? Udah cukup. Kalimat itu. Pelan. Tapi tegas. Untuk pertama kalinya. Ia berhenti. Bukan karena tidak ingin. Tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Dan di titik itu, Rina akhirnya sadar. Semua yang ia cari. Semua yang ia rasakan. Semua yang ia kejar. Tidak sebanding dengan apa yang ia kehilangan. Dan yang paling menyakitkan, ia terlambat menyadarinya. Tidak ada yang lebih menakutkan dari kebenaran. Ketika akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dan malam itu, semua yang selama ini Rina tutupi, akhirnya berdiri di depan dirinya sendiri. Tanpa pelindung. Tanpa alasan. Tanpa tempat untuk lari. Rumah itu terasa asing. Padahal tidak ada yang berubah secara fisik. Sofa yang sama. Meja yang sama. Dinding yang sama. Tapi suasananya tidak lagi sama. Dimas masih duduk di ruang tamu. Diam. Tidak bergerak. Seolah masih mencerna semuanya. Rina berdiri beberapa langkah darinya. Tidak berani mendekat. Tidak berani berbicara. Jarak di antara mereka tidak pernah terasa sejauh ini. Beberapa menit berlalu dalam diam. Sampai akhirnya. Sejak kapan? Suara Dimas memecah keheningan. Pelan. Tapi berat. Rina menelan ludah. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya akan menghancurkan semuanya. Aku tanya, sejak kapan?
Kali ini lebih tegas. Rina menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa bulan. Jawaban itu keluar. Lirih. Hampir tidak terdengar. Dimas mengangguk pelan. Seolah mencoba menerima. Atau mungkin menahan sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan. Ia mengulang. Dengan nada yang berbeda. Lebih dalam. Lebih sakit. Selama itu, kamu bohongin aku. Rina tidak menjawab. Karena tidak ada yang bisa ia bantah. Dimas berdiri. Perlahan. Menatap Rina. Tatapan yang berbeda. Bukan marah. Bukan benci. Tapi kecewa. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku kurang apa, Rin? Pertanyaan itu langsung menghantam. Rina menutup wajahnya. Menangis. Aku nggak tahu. Jawaban jujur. Tapi tidak cukup. Kamu bahagia sama aku nggak? Rina terdiam. Pertanyaan yang sama. Seperti yang pernah Arga tanyakan. Tapi sekarang, maknanya jauh lebih berat. Ia tidak bisa menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Dimas tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena pahit. Jadi selama ini, aku hidup sama orang yang gak bahagia. Kalimat itu membuat Rina semakin hancur. Aku udah coba. Suara Rina bergetar. Aku udah coba jadi istri yang baik. Tapi Dimas memotong. Tajam. Rina terdiam. Tidak ada kata yang bisa melanjutkan kalimat itu. Karena semua alasan tidak akan pernah cukup untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Suasana menjadi semakin berat. Udara terasa sesak. Seolah ruangan itu terlalu kecil untuk menampung semua emosi yang ada. Kamu cinta sama dia? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Langsung. Tanpa basa-basi. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rina menutup matanya. Napasnya berat. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu. Apapun jawabannya. Akan menghancurkan sesuatu. Jawab, Rin. Suara Dimas lebih dalam. Lebih menekan. Dan akhirnya, Rina mengangguk pelan. Air matanya jatuh semakin deras. Jawaban itu lebih keras dari kata-kata. Dimas terdiam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Beberapa detik. Lalu, ia mengangguk. Pelan. Seolah akhirnya mengerti. Atau mungkin, akhirnya menyerah. Oke. Hanya satu kata. Tapi terasa seperti akhir dari segalanya. Aku nggak perlu tanya lagi. Rina langsung menggeleng. Mas, aku. Cukup. Dimas memotong. Tenang. Tapi tegas. Aku nggak mau dengar penjelasan. Kalimat itu membuat Rina benar-benar kehilangan pijakan. Dimas berjalan menjauh. Masuk ke kamar. Meninggalkan Rina sendirian di ruang tamu. Seperti orang asing. Di rumahnya sendiri. Malam itu. Tidak ada yang tidur. Dimas di kamar. Rina di luar. Dipisahkan bukan hanya oleh pintu. Tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan yang hancur. Perasaan yang berubah. Dan kenyataan yang tidak bisa dibalik. Rina duduk di lantai. Bersandar pada sofa. Menangis tanpa suara. Ponselnya di tangan. Bergetar. Pesan masuk. Dari Arga. Gimana? Rina menatap layar. Lama. Sangat lama. Lalu mengetik. Dia tahu semuanya. Balasan datang cepat. Terus. Hancur. Satu kata. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku kesana. Jangan. Rin. Jangan. Ga. Kali ini lebih tegas. Ini masalah aku. Jeda. Beberapa detik. Lalu. Aku nggak mau kamu sendirian. Air mata Rina kembali jatuh. Aku emang harus ngerasain ini sendiri. Kalimat itu adalah penerimaan. Bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya. Beberapa saat kemudian, pesan terakhir dari Arga masuk.
Kalau kamu butuh aku selalu ada. Rina menatap layar. Hatinya terasa perih. Karena untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak lagi terasa menenangkan, melainkan menyakitkan. Karena ia tahu, selama Arga ada, masalah ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Rina meletakkan ponselnya, menatap kosong ke depan. Pikirannya penuh, tapi juga kosong. Ia kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan mungkin kehilangan segalanya. Pagi datang, tanpa membawa kelegaan, hanya membawa kenyataan yang sama. Dimas keluar dari kamar. Sudah rapi, seperti akan pergi. Ia tidak melihat Rina, tidak berbicara, hanya berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti, tanpa menoleh. Kita butuh waktu. Kalimat itu singkat, dingin, dan final. Pintu tertutup, dan suara itu seperti mengakhiri sesuatu. Bukan hanya hari itu, tapi mungkin seluruh hubungan mereka. Rina duduk diam, tidak bergerak, tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya kekosongan dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Setelah semuanya terbongkar, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Bukan hanya hubungan, tapi juga diri sendiri. Hari-hari setelah itu terasa kosong. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini terasa sunyi. Terlalu sunyi. Dimas tidak pulang selama beberapa hari. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Hanya satu kalimat terakhir yang terus terngiang. Kita butuh waktu. Waktu. Sesuatu yang dulu terasa banyak, sekarang terasa tidak cukup. Rina menjalani hari-harinya seperti bayangan. Bangun, duduk, menatap, tidur. Tanpa benar-benar hidup. Ia tidak lagi membuka media sosial. Tidak lagi menunggu notifikasi. Tidak lagi tersenyum sendiri. Semua yang dulu terasa menghidupkan, sekarang terasa kosong. Karena ia tahu, semua itu dibangun di atas sesuatu yang salah. Ponselnya beberapa kali berbunyi. Nama yang sama. Arga. Kamu gimana? Aku khawatir. Aku pengen ketemu kamu. Rina membaca, tapi tidak membalas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia akhirnya mengerti. Selama ia masih menggenggam itu, ia tidak akan pernah benar-benar keluar. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih diam. Beberapa hari kemudian, Dimas pulang. Pintu terbuka. Suara yang dulu biasa, kini terasa menegangkan. Rina yang sedang duduk langsung berdiri. Jantungnya berdegup. Dimas masuk. Wajahnya lelah. Tapi lebih dari itu, kosong. Ia tidak marah, tidak berteriak. Dan itu justru lebih menyakitkan. Mas. Suara Rina pelan. Hampir tidak terdengar. Dimas berhenti. Tapi tidak menoleh. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Yang selama ini tertahan. Yang seharusnya diucapkan sejak awal. Beberapa detik. Lalu. Maaf nggak selalu cukup, Rin. Kalimat itu tenang. Tapi tajam. Dan benar. Sangat benar. Rina menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku tahu. Aku salah. Aku hancurin semuanya. Suaranya bergetar. Tidak ada yang ditahan lagi. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Hanya kejujuran. Yang datang terlambat. Dimas akhirnya menoleh. Menatap Rina. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Tatapan itu tidak lagi sama. Tidak ada kehangatan. Tidak ada kedekatan. Hanya sisa-sisa sesuatu yang dulu pernah ada. Kenapa? Pertanyaan itu keluar. Pelan. Tapi dalam. Rina terdiam. Air matanya terus mengalir. Aku ngerasa kosong. Jawaban itu jujur. Tapi menyakitkan. Aku ngerasa nggak hidup. Dimas menatapnya. Dan kamu pikir
Itu alasan buat selingkuh. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena jawabannya jelas. Tidak ada alasan yang cukup. Rina menggeleng. Enggak. Aku cuma salah. Akhirnya, ia tidak lagi mencari pembenaran. Tidak lagi menyalahkan keadaan. Tidak lagi lari. Ia menerima semua. Dimas menghela napas panjang. Aku butuh waktu. Kalimat yang sama. Tapi kali ini lebih berat. Lebih nyata. Aku nggak tahu kita masih bisa atau enggak. Dan itu adalah kenyataan yang harus Rina terima. Bahwa tidak semua yang rusak bisa diperbaiki. Hari-hari berikutnya, mereka tinggal di rumah yang sama. Tapi seperti dua orang asing. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada percakapan panjang. Hanya jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Suatu malam, Rina duduk di ruang tamu. Tempat semuanya dimulai. Ponsel di tangannya. Chat dengan Arga masih ada. Belum dihapus. Belum ditutup. Seperti sisa masa lalu yang belum benar-benar selesai. Pesan terakhir. Aku di sini kalau kamu butuh. Rina menatap layar itu lama. Sangat lama. Lalu perlahan. Ia mengetik. Makasih. Jeda. Beberapa detik. Lalu. Tapi ini harus berhenti. Kalimat itu terasa berat. Tapi juga lega. Balasan tidak langsung datang. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak menunggu. Ia menutup chat itu. Menghapusnya. Pelan. Tapi pasti. Air matanya jatuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena kehilangan. Tapi karena ia akhirnya memilih. Dari kamar, Dimas keluar. Melihat Rina. Tidak berbicara. Tapi juga tidak langsung pergi. Ada jeda. Kecil. Tapi berarti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada ponsel yang disembunyikan. Tidak ada senyum palsu. Hanya dirinya. Apa adanya. Dengan semua kesalahan yang ia buat. Beberapa hal tidak bisa kembali seperti semula. Beberapa luka tidak bisa hilang begitu saja. Dan beberapa pilihan akan selalu meninggalkan jejak. Rina akhirnya mengerti. Apa yang ia cari selama ini bukanlah orang lain. Bukan Arga. Bukan perhatian. Bukan pelarian. Tapi sesuatu yang hilang dari dirinya sendiri. Dan ia mencarinya. Dengan cara yang salah. Hubungan itu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan itu mungkin tidak akan kembali utuh. Tapi satu hal yang pasti. Ia harus hidup dengan pilihannya. Dengan konsekuensinya. Dengan semua yang telah ia lakukan. Karena pada akhirnya, setiap hubungan terlarang. Selalu punya harga. Dan Rina akhirnya membayar semuanya. Dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar perasaan.